Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali sesuatu yang cukup menarik nih. Mungkin agak melawan intuisi ya. Kita ambil dari buku Give and Take. Kita fokus ke bab 1, Good Returns. Anda mungkin pernah kepikiran atau malah ngerasa sendiri kalau orang yang terlalu baik, yang suka memberi gitu, malah seringnya tertinggal ya kan? Nah, sumber kita hari ini nunjukin data menarik, meskipun para pemberi ini ya, kadang kelihatan kurang oke di awal. Contohnya ada studi mahasiswa kedokteran di Belgia. Nilainya paling rendah di tahun pertama. Tapi ceritanya nggak selesai di situ ternyata. Ke bab 1 itu. Kita lihat soal konsep gaya timbal balik. Maksudnya gimana sih cara kita interaksi sama orang lain soal memberi dan menerima ini. Ada 3 tipe utama nih yang disebut di sumber ini. Ada giver atau pemberi ya, fokusnya memberi atau kontribusi. Terus ada taker atau pengambil. Nah ini fokusnya apa yang bisa dia dapat. Dan satu lagi matcher atau penyeimbang. Ini yang mainnya kamu kasih apa, aku kasih apa. Ya pertukaran sepadan lah. Nah misi kita kali ini mau coba pahami dinamika ketiganya ini. Khususnya kita mau lihat gimana kok jadi giver itu malah jadi kunci sukses jangka panjang. Padahal kan kelihatannya di awal agak rugi gitu ya. Oke. Nah, ini menarik. Mari kita bedah lebih dalam soal temuan awal tadi. Sumbernya kan cukup jelas ya bilang kalau givers, ya mereka yang tulus bantu orang lain tanpa mikir, wah nanti dapat apa nih? Seringkali posisinya kurang enak di awal. Contohnya yang tadi, mahasiswa kedokteran Belgia itu. Kenapa kok nilai mereka rendah di tahun pertama? Ternyata, yaitu mereka kebanyakan pakai waktu buat bantu teman-temannya belajar. Sampai waktu buat belajar sendiri jadi kepake gitu. Iya ya. Terus ada lagi studi wiraniaga di North Carolina. Ini juga disebut di sumbernya. Para givers di sana pendapatannya rata-rata 2,5 kali lebih sedikit. Kenapa coba? Ya karena mereka terlalu sungkan, terlalu mikirin pelanggan, jadi nggak tega buat nge-push jualan. Nah, data awal kayak gini emang sering bikin orang mikir, aduh mendingan jangan jadi giver deh. Tapi yang menarik di sini tuh konteksnya. Ini yang sering kelewat. Kenapa sih giver ini kok kayaknya susah di awal? Ya memang karena mereka mengorbankan waktu, sumber daya pribadi. Itu jelas. Tapi yang perlu kita ingat, lanskap dunia kerja itu udah berubah banget. Kalau dulu zaman orang tua kita mungkin ya, banyak kerjaan itu sifatnya independen, fokusnya bikin barang atau tugas sendiri-sendiri. Sekarang sumber kita nyebut lebih dari 80% pekerjaan di Amerika itu di sektor jasa dan pengetahuan. Artinya apa? Keterhubungan, kolaborasi, kerja tim, itu jadi wah penting banget. Nah, di lingkungan kayak gini, reputasi sebagai seorang giver, orang yang suportif, bisa diandelin, mau berbagi, itu malah jadi aset. Aset yang berharga banget. Reputasi baik ini bukan cuma soal citra lo ya, tapi beneran bisa buka pintu kolaborasi, narik orang-orang bagus, bangun kepercayaan, sesuatu yang susah ditiru, taker atau matcher dalam jangka panjang. Wah, nah ini dia nih, bagian yang menurut saya sangat menarik. Jadi mahasiswa kedokteran Belgia yang awalnya nilainya paling bawah tadi, coba tebak, gimana kelanjutannya? Sumber kita nunjukin, beberapa tahun kemudian pas tahun ke-6 dan ke-7 studi mereka, nilai mereka malah melesat jauh di atas teman-temannya yang awalnya lebih unggul. Wow. Gaya memberi mereka itu ternyata jadi prediksi kuat buat sukses jangka panjang. Ini jadi ingat cerita Peter Audet, penasihat keuangan, yang juga dikutip di sumber. Dia mau loh repot-repot bantu klien yang kelihatannya sederhana banget, tinggal di rumah tua gitu. Padahal teman kerjanya aja malas ngelayanin. Ternyata apa? Klien itu pemilik bisnis besi tua yang kaya raya. Oh begitu ceritanya. Iya, kebaikan hati si Peter di awal, yang kelihatannya nggak menguntungkan itu, malah jadi pembuka rezeki besar buat bisnisnya. Jadi memberi itu bisa bawa imbalan yang ya benar-benar nggak disangka-sangka. Dan ini tuh bukan cuma kebetulan 1-2 kasus ya. Kalau kita lihat skala global, ada studi penting banget dari Shalom Schwartz. Studinya ini melibatkan ribuan orang dari lebih 70 negara. Dan temuannya apa? Secara konsisten, di banyak budaya, nilai-nilai yang nyambung sama memberi, kayak nolong orang, tanggung jawab, peduli sama orang lain, itu dinilai jadi prinsip hidup paling penting oleh mayoritas orang loh. Nilai ini bahkan ngalahin dorongan buat cari kaya, cari kuasa, atau kesenangan pribadi. Menarik ya? Temuan Schwartz ini kayaknya nguatin ide bahwa kecenderungan memberi itu cukup mendasar ya buat manusia. Dan di lingkungan yang pas, kayak dunia kerja kolaboratif sekarang ini, kecenderungan alami ini bisa sejalan sama sukses profesional, bukan malah berlawanan. Penting juga dicatat,
nih, kayak yang disinggung sumber, giver yang sukses itu tetap ambisius kok. Mereka punya tujuan, ngejar target juga. Cuma caranya beda. Mereka itu mengintegrasikan kepentingan orang lain dalam perjalanan mereka meraih sukses itu. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih buat Anda, apa artinya semua ini? Materi yang kita bedah dari bab 1 give and take ini, secara mendasar nantang anggapan umum lah ya. Kalau orang baik selalu kalah, atau nice guys finish last itu, walaupun mungkin tindakan memberi itu rasanya berisiko atau kelihatan kurang efisien di awal, data dan cerita yang disajikan nunjukin bahwa dalam jangka panjang, apalagi di dunia kerja modern yang sangat butuh interaksi dan kolaborasi ini, menjadi seorang giver itu justru bisa jadi strategi yang ampuh banget buat meraih sukses dan dampak yang langgeng. Reputasi positif yang mereka bangun itu jadi modal sosial yang kuat. Nah, ini kemudian munculin satu pertanyaan penting ya buat kita renungkan bareng-bareng. Mengingat bahwa memberi itu dihargai secara luas sebagai nilai luhur kayak studi Schwartz tadi, tapi di sisi lain, seperti yang juga disinggung sumber kita, selalu ada resiko dimanfaatin sama taker, sama orang yang cuma mikirin untungnya sendiri. Pertanyaannya, buat Anda pikirkan lebih lanjut nih, gimana caranya Anda bisa menyeimbangkan nilai inti untuk memberi ini yang mungkin Anda punya secara alami, dengan kesadaran akan resiko dalam interaksi sehari-hari, tapi ya tanpa harus jadi sinis atau menutup diri gitu. Sebuah tantangan menarik ya untuk Anda eksplorasi sendiri.